Integritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama pengawas pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama pengawas pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Guna membuka acara pada hari ini, kami mohon berkenan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Thohir, kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang sama-sama kita hormati anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ahmad Hussein, ST Cimet, yang insya Allah nanti akan membersamai diskusi kita pada pagi ini. Yang sama-sama kita hormati Kasih Pidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, Bapak Tony Aji Kurniawan SH. Terima kasih Pak Tony yang sudah berkenan hadir dan nanti juga insya Allah akan membersamai kita berdiskusi pada pagi menjelang siang ini. Yang sama-sama kita hormati Mbak Nisa yang juga nanti akan turut serta membersamai diskusi kita terkait DDP ya, yang akan kita bahas bersama, kita diskusikan bersama. Yang sama-sama kita hormati teman-teman komisioner Bawaslu Kabupaten Pekalongan, juga teman-teman ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Jawa Tengah, dan yang saya banggakan, yang saya hormati pula teman-teman staf Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada pagi menjelang siang ini kita semua bisa hadir baik offline yang ada di Kabupaten Pekalongan maupun virtual Bawaslu se-Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun, dan kita berikhtiar bersama pada pagi menjelang siang ini untuk bisa meraih sebuah pemahaman bersama terkait pengelolaan barang dugaan pelanggaran baik pada saat nanti pemilu maupun pemilihan, agar apa nanti harapan kita bisa kita semua memiliki pemahaman yang sama. Saya kira itu, semoga nanti bisa mendapatkan pemahaman yang terbaik terkait dengan acara yang kita laksanakan pada hari ini. Amin Allahumma amin. Untuk selanjutnya, pada kegiatan kali ini kita menghadirkan tiga narasumber yang akan membersamai kita.
terkait dengan bagaimana mekanisme ataupun tata cara yang termaktub di dalam Perbawaslu nomor 18 nomor 19 tahun 2018 maupun SE ya. SE terkait dengan pengelolaan barang dugaan pelanggaran yang nanti akan kita bedah bersama narasumber-narasumber yang kompeten. Kita akan outputnya nanti kita harapkan kita mendapatkan pemahaman yang komprehensif ya dari apa yang akan kita bahas bersama. Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Pekalongan mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan, atas kehadiran teman-teman semua Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Jawa Tengah untuk turut serta kita berdiskusi meningkatkan kompetensi yang paling utama terkait dengan bagaimana tata cara kita dalam rangka mengelola barang dugaan pelanggaran seperti kasus ya yang pernah ditangani oleh Kabupaten Pekalongan ya pada saat Pilkada tahun 2024 kemarin yang sudah kita laksanakan bersama-sama di Sentra Gakumdu, kemudian dari arahan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang telah kita laksanakan bersama. Saya kira itu poinnya teman-teman semua Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Semoga kita nanti bisa memiliki pengetahuan dan persepsi bersama terkait dengan pengelolaan barang dugaan pelanggaran tersebut. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya bacakan sebuah pantun dialog virtual bersama Mbak Nisa. Lebih afdol ada Pak Husen dan Pak Jaksa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Bawaslu Kabupaten se-Jawa Tengah cetar membahana. Terima kasih. Saya akhiri. Nanti yang satu ditambah yang lain lah ya. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadiran panjenengan semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan mengucapkan basmalah untuk kegiatan pada pagi menjelang siang ini, kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Thohir atas sambutan dan arahannya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki inti acara, yaitu pemaparan materi dan diskusi yang akan dipandu dan dimoderatori oleh Saudara Muhammad Syafi'i. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umrutin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Bapak Ahmad Husen ST, selaku narasumber yang pada kesempatan pagi hari ini telah berkenan bergabung secara virtual bersama dengan kita semua tentunya. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Husen. Selamat pagi, Mas. Baik, siap. Terima kasih Pak Husen. Yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan yang senantiasa mendampingi kita semua.
Yang kami hormati Bapak Tony Aji Kurniawan SH, Kasipidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan sekaligus anggota Sentra Gakumdu Kabupaten Pekalongan pada Pilkada tahun 2024. Narasumber kedua yang sekiranya telah bergabung juga, kita sapa juga Pak Tony. Selamat pagi Pak Tony. Selamat pagi Mas Tafi'i, bagaimana kabar? Siap, terima kasih Pak Tony sudah bergabung sama dengan kita semua. Yang kami hormati Ibu Anissa Dwi Meliani SH, Analis Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selaku narasumber ketiga. Selamat pagi Ibu Anissa Dwi Meliani. Selamat pagi, Mas. Siap, terima kasih Mbak Nisa. Yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah beserta jajaran sekretariat yang mengikuti kegiatan ini baik secara daring maupun luring, serta seluruh peserta kegiatan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkenan hadir dalam kegiatan ini tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan semoga kita semua senantiasa menjadi umatnya yang kelak akan diselamatkan olehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali sesi pertama pada diskusi kita hari ini, izinkan kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan hadir untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman bersama kita semua tentunya. Sebagaimana telah kita pahami bersama bahwa pengelolaan barang dugaan pelanggaran merupakan salah satu aspek penting dalam penanganan pelanggaran pemilu maupun pemilihan. Dalam praktiknya tentu terdapat banyak dinamika, tantangan, serta pengalaman yang berbeda-beda di setiap daerah, baik terkait dengan prosedur pengamanan, pencatatan, penyimpanan, hingga mekanisme tindak lanjut terhadap barang dugaan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, sesi ini menjadi sangat penting untuk menambah pemahaman kita semua, baik dari sisi regulasi, tata kelola, mekanisme, maupun evaluasi terhadap pelaksanaan di lapangan tentunya. Untuk membuka wawasan kita pada sesi pertama ini, tanpa berpanjang lebar, ikan cepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Langsung saja kami berikan kesempatan pertama kepada yang terhormat, Bapak Hussein untuk menyampaikan materi dan paparannya. Kepada Bapak Hussein, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan, yang kami hormati Pak Kasipidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, yang sebagai narasumber pada siang hari ini, yang kami hormati eh, teman-teman staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ibu peserta dari Kabupaten Kota, baik komisioner maupun staf sekretariat, serta seluruh eh, staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota, eh, terutama Kabupaten Pekalongan yang mengadakan acara pada siang hari ini. Alhamdulillah, kami syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya pada kita semua sehingga dapat berkumpul bersama di virtual ini di acara yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan, di mana acara peningkatan SDM ini sangat bagus sekali di era penajaman atau di era efisiensi yang sedang berlangsung di seluruh instansi atau lembaga, karena dapat menjadi pemahaman kita bersama, belajar bersama, sharing bersama terkait dengan masalah-masalah atau terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu, terutama Bawaslu Kabupaten Kota. Bapak Ibu sekalian, eh, ini sebenarnya saya berharap sekretariat atau staf sekretariat ikut semua yang ada di Kabupaten Kota sehingga staf sekretariat itu mengetahui secara pasti nanti bagaimana mengelola barang dugaan pelanggaran. Karena yang pertama, yang pasti yang akan mengelola barang dugaan pelanggaran itu adalah pasti dari staf sekretariat. Yang kedua, karena pimpinan itu kan hanya sebagai kebijakan. Dan yang kedua, karena kita kerja politik 5 tahunan, belum tentu juga pimpinan yang ada saat ini nanti akan mengampu kembali di pemilu 2029. Tapi sedangkan staf sekretariat pasti akan terus terus bekerja di Bawaslu Kabupaten Kota sehingga diharapkan dengan acara-acara seperti ini, staf sekretariat dapat memahami
bagaimana proses penanganan pelanggaran yang ada di pemilu dan pemilihan, sehingga nanti di pemilu yang akan datang atau pemilihan yang akan datang mereka sudah siap, mereka sudah strong untuk dalam rangka menangani atau menerima laporan, menangani bahkan sampai mengelola barang dugaan pelanggaran. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, langsung saja pada pagi hari ini di acara Kabupaten Pekalongan saya dipasrai untuk menyampaikan materi terkait dengan evaluasi pengelolaan barang dugaan pelanggaran yang ada di Jawa Tengah. Jadi nanti akan saya sampaikan secara umum, nanti secara rinci akan dijelaskan oleh Mbak Anissa terkait dengan pengelolaan barang dugaan pelanggaran. Bisa ditampilkan Mas untuk materi saya? Sudah dikirim materinya atau belum? Atau saya yang share? Halo Pekalongan. Nah, bisa yang full, Mas. Full. Tampilan tampilan full screen. Turun Mas. Udah? Nggak bisa full screen? Aman. Full Mas. Full. Urung. Gini. Urung Mas. Urung ke. Nah, udah. Baik, Pak Husen, apakah sudah bisa terlihat dengan jelas untuk PPT-nya? Iya, kalau saya sih punya PPT-nya sendiri ya, Mas. Jadi maksudnya biar tampilan yang untuk audiens, maksudnya gitu. Baik, kawan-kawan semua, ini adalah materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Next, lanjut Mas. Ya, ini adalah landasan yuridis tentang pengelolaan barang dugaan pelanggaran. Yang pertama adalah Perbawaslu nomor 19 tahun 2018 tentang tata cara pengelolaan barang dugaan pelanggaran dan pemilihan. Perbawaslu ini muncul setelah Undang-Undang 7 2017 disahkan sehingga Perbawaslu ini menyusul terkait dengan pengelolaan barang dugaan pelanggaran untuk digunakan di pemilu 2019 dan seterusnya. Kemudian SE Bawaslu RI nomor 26 tahun 2021 tentang pengelolaan barang dugaan pelanggaran, pemilihan umum dan pemilihan. Jadi ini tidak hanya pemilu tetapi juga pemilihan. Ini ada SE dari Bawaslu RI nomor 26 tahun 2021 di mana itu dilaksanakan atau dikeluarkan setelah pemilihan kepala daerah tahun 2020 kemarin. Next, lanjut. Nah, ini adalah urgensi kenapa barang dugaan pelanggaran itu harus dikelola. Jadi, barang dugaan pelanggaran atau BDP itu merupakan instrumen krusial dalam penegakan hukum pemilu. Pengelolaan yang buruk itu berisiko yang pertama adalah hilangnya kekuatan pembuktian di pengadilan. Jadi, kalau misalkan barang dugaan pelanggaran yang di mana kita dapatkan dari entah dari pelapor atau entah dari temuan Bawaslu sendiri ataupun mungkin dari yang lain, maka kalau tidak kita kelola dengan baik, maka akan berisiko yang pertama adalah hilangnya kekuatan pembuktian di pengadilan. Pasti nanti di pengadilan akan apa kekuatan dalam pembuktian itu hilang. Jadi kalau misalkan tidak kita kelola dengan sebaik-baiknya,
maka nanti akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan nanti di pengadilan. Yang kedua adalah risiko gugatan dari pemilik barang. Pemilik barang pasti akan menggugat apabila barang itu tidak kita kelola dengan baik. Misalkan uang yang sudah kita dapatkan dari BDP itu hilang misalkan, pasti akan digugat. Atau mungkin barang yang kita sita atau kita dapatkan dari pelapor atau yang lain tadi rusak, maka akan berisiko digugat oleh pemilik barang. Dan yang ketiga adalah inefisiensi operasional kantor Bawaslu. Nah, jadi dengan adanya barang dugaan pelanggaran itu, apabila tidak kita kelola dengan baik, maka akan di kantor Bawaslu itu semakin menumpuk atau mungkin juga tidak terawat dan sebagainya. Maka itu adalah yang harus kita lakukan dalam mengelola barang dugaan pelanggaran. Next, lanjut. Nah, ini alur pengelolaan barang dugaan pelanggaran, Bapak Ibu sekalian, di pemilu dan pemilihan berdasarkan surat edaran barang dugaan pelanggaran yang tadi saya sampaikan di SE nomor 26 tahun 2021 tadi. Jadi secara umum akan saya sampaikan. Yang pertama adalah penerimaan atau penemuan. Jadi ada dua sumber barang dugaan pelanggaran. Yang pertama adalah penerimaan. Penerimaan itu diterima dari pelapor atau mungkin diterima dari yang lain dalam pengembangan penanganan pelanggaran. Yang kedua adalah ditemukan oleh jajaran Bawaslu sendiri. Jadi starting point-nya adalah laporan atau temuan. Kalau penemuan itu berarti yang kita temukan dari pengawas pemilu, mulai jajaran Bawaslu RI sampai dengan pengawas TPS. Kalau untuk penerimaan berarti dari pelapor atau yang lain. Kemudian dari penerimaan atau penemuan itu kita catat dalam buku register. Kemudian kita simpan dan kita amankan barang dugaan pelanggaran tersebut. Kemudian untuk pengeluaran BDP itu dilakukan jika penanganan pelanggaran telah selesai. Dalam hal ini selesai itu baik itu tidak diteruskan atau dalam artian dihentikan ataupun juga sampai putusan pengadilan inkrah itu berarti penanganan pelanggaran sudah selesai. Jadi ada dua hal. Kemudian dari penanganan pelanggaran selesai itu dilakukanlah oleh pengelola BDP itu sebuah putusan, kemudian dikembalikan atau dikeluarkan kepada pemilik yang diketahui atau bersedia menerima. Nah, ini juga secara umum aja, nanti secara detailnya akan dijelaskan oleh Mbak Nisa. Kemudian kalau pemilik diketahui atau bersedia menerima ini seperti yang terjadi di Kabupaten Pekalongan ya. Kabupaten Pekalongan dulu kan di pemilihan ada uang berapa 100 berapa juta, 200 juta lupa saya totalnya. Nah, itu kan juga dikembalikan kepada pemilik karena sudah diketahui pemiliknya. Kemudian dibuatkan berita acara pengeluaran. Nah, tetapi jika pemilik menolak, kalau misalkan pemilik yang punya barang itu menolak menerima, maka dilakukan pemusnahan. Jadi pemusnahan BDP itu dilakukan jika pemilik menolak atau pemilik tidak diketahui atau tidak mengambil atau barang mudah rusak terbakar dan sebagainya itu kemudian dimusnahkan lalu dibuatkan berita acara pemusnahan. Nanti secara detail akan disampaikan oleh Mbak Nisa terkait dengan alur BDP ini. Next. Ini adalah BDP yang ada di Jawa Tengah pada waktu pemilu. Yang pertama dalam bentuk barang ada 5 liontin di Kabupaten Cilacap. Ini liontin ini ternyata liontin palsu ya Mbak. Ini dari Cilacap ada yang ini Mas Lukman nih dari Cilacap. Terus ada 200 kaos di Kabupaten Wonogiri. Kemudian ada dokumen satu bundle dokumen sidang Provinsi Jawa Tengah ini di provinsi. Kemudian ada uang untuk BDP itu ada di 3 kabupaten yang masih ya sampai sekarang yang masih itu ada di Kabupaten Banyumas 410.000, Kabupaten Demak 5.280.000, Kabupaten Wonogiri ada 136 juta,
sehingga total 141.690.000. Ini yang tidak dikembalikan, dalam artian tidak seperti Kabupaten Pekalongan yang sudah dikembalikan kepada pemiliknya, terus kabupaten-kabupaten lain yang sudah diketahui pemiliknya. Ini adalah barang bukan pelanggaran yang masih tersisa di periode kemarin atau di tahun ini. Lanjut, untuk statistik BDP pemilihan, next. Ini dalam bentuk barang. Yang pertama ada di Jawa Tengah yaitu satu paket sembako. Ini kita di provinsi masih ada juga paket sembako. Di Kabupaten Banyumas ada 3 stiker dan 3 sembako. Di Kabupaten Cilacap ada satu paket sembako. Kabupaten Kendal ada 60 lembar bahan kampanye. Di Kabupaten Pekalongan masih tersisa satu CD-ROM. Kabupaten Pemalang satu flash disk. Kabupaten Purbalingga 7 paket sembako. Kabupaten Purworejo 5 flash disk dan Kota Pekalongan satu flash disk. Sedangkan uang itu di Banyumas ada 920.000, di Purworejo ada 4.750.000, Kabupaten Purbalingga ada 540.000, Kabupaten Temanggung 5.285.000, Kabupaten Wonogiri ada 50.000, sehingga total di pemilihan kemarin masih tersisa 11.545.000 yang belum dikembalikan kepada pemilik atau istilahnya yang punya atau yang diketahui siapa pemiliknya. Next. Ini adalah tren volume BDP pemilu dan pemilihan Pak Ibu. Jadi bisa dilihat sendiri untuk tren barang dan dokumen dugaan pelanggarannya serta tren nominal uang dugaan pelanggarannya. Jadi ini bisa dilihat. Saya kira cukup diamati saja. Lanjut. Status penyelesaian BDP untuk kategori BTP yang barang dari total tadi ada 288 item itu disimpan di kantor Bawaslu. Jadi saat ini masih disimpan di kantor Bawaslu masing-masing kabupaten kota. Kemudian untuk uang senilai 153.235.000 itu disetor ke kas negara. Nah, kenapa kok bisa disetor di kas negara? Nanti saya sampaikan. Kemudian ada dokumen satu bundle juga disimpan di kantor Bawaslu. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu penyelesaian dalam bentuk uang yang kemarin itu baru saja kita laksanakan dikembalikan ke kas negara. Jadi pada tanggal 8 April 2026 Bawaslu Jawa Tengah itu mengirimkan surat ke Bawaslu RI terkait dengan penyelesaian barang dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan. Jadi karena adanya masukan dari beberapa teman kabupaten kota, di mana uang masih tersimpan dan takut hilang atau takut kepakai, maka dari Bawaslu Jawa Tengah mengirimkan surat ke Bawaslu Republik Indonesia dengan nomor 43 garis miring PP garis miring seterusnya 2 tahun 2025 pada tanggal 8 April 2026. Ini maksudnya 2026, mohon maaf. Nah, kemudian, next, dari surat Bawaslu Jawa Tengah, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia pada tanggal 20 April 2026 menjawab surat dari Bawaslu Jawa Tengah. Nah, jadi dijawab dengan surat nomor 82 garis miring PP 000 garis miring K1 04 2026. Ini adalah surat jawaban dari Bawaslu RI terkait dengan penyelesaian BDP dalam bentuk uang. Lanjut. Nah, jadi dari surat Jawa Tengah tadi dibalas oleh surat dari Bawaslu RI, maka berdasarkan surat Ketua Bawaslu RI nomor 82 tadi, Bawaslu Jawa Tengah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran barang dugaan pelanggaran berupa uang yang ada di kabupaten kota dimaksud melalui sistem informasi penerimaan negara bukan pajak. Ini adalah contoh bukti penyetoran BTP dalam bentuk uang dan alhamdulillah seluruh kabupaten kota tadi yang masih ada uang antara lain di Wonogiri, di Banyumas, kemudian di Demak, di Purworejo, Purbalingga, dan Temanggung, semuanya sudah mengembalikan atau menyetorkan ke kas negara
seperti yang kita sampaikan dalam penyelesaian BDP kemarin. Lanjut, next. Nah, kemudian pertanggal 1 Mei 2026, karena batas kemarin sesuai dengan surat itu tanggal 30 April, maka pada tanggal 1 Mei 2026, Bawaslu Jawa Tengah melalui surat nomor B47 sekian tahun 2026, itu sudah mengirimkan surat kembali kepada Bawaslu RI sebagai laporan bahwa kabupaten kota se-Jawa Tengah yang masih ada barang dugaan pelanggaran dalam bentuk uang itu sudah menyelesaikan dengan mengirimkan atau menyetorkan ke kas negara. Jadi ini adalah bukti surat yang kami sampaikan kepada Bawaslu RI terkait dengan penyelesaian barang bukan pelanggaran di pemilu dan pemilihan yang berupa uang. Jadi alurnya seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk eh, penyetoran uang ke kas negara atau pengelolaan BDP dalam bentuk uang yang kemarin terakhir kita laksanakan dalam beberapa minggu kemarin. Jadi masih hangat terkait dengan penyelesaian BDP dalam bentuk uang ini. Lanjut. Nah, dari eh, pengelolaan BDP, kita mencoba untuk membuat daftar inventaris masalah. Yang pertama adalah kedudukan kepala unit dalam pasal 8 ayat 2 Perbawaslu 19 tahun 2018 itu dikepalai oleh Kasubag Penanganan Pelanggaran. Sementara dalam SOTK Bawaslu Provinsi saat ini sudah tidak ada Kasubag Penanganan Pelanggaran. Ini terjadi miss ya untuk struktur di tingkat provinsi sehingga ini perlu adanya pembaruan dalam Perbawaslu 19 terkait dengan pasal 8. Karena di Bawaslu Provinsi itu tidak ada Kasubag. Yang ada adalah Kabag P3SP kalau untuk masalah penanganan pelanggaran. Nah, sehingga ini saya kira tidak mengakomodir terkait dengan susunan SOTK yang ada di Bawaslu Provinsi. Kemudian di Perbawaslu 19 juga pasal 20 dan 21 itu hanya mengatur mengenai mekanisme pengeluaran tetapi tidak mengatur mengenai mekanisme pemusnahan. Padahal judul bagian keempat yaitu pasal 20 dan pasal 21 tertulis pengeluaran dan pemusnahan. Pada SE sudah ada pembahasan mengenai pengeluaran dan pemusnahan, akan tetapi secara spesifik teknis pemusnahan belum diatur. Nah, ini juga menjadi inventaris masalah, Bapak Ibu sekalian. Karena hanya mengatur secara detail itu mengatur terkait dengan bagaimana mengeluarkan barang dugaan pelanggaran. Nah, diketahui pemiliknya maka harus dikembalikan ke pemiliknya. Kalau tidak diketahui maka diumumkan sehingga kalau tidak diambil dalam waktu sekian hari maka akan disimpan dan sebagainya. Tetapi untuk pemusnahan itu tidak ada secara spesifik. Bagaimana memusnahkan, kalau misalkan Bawaslu Jateng kemarin tidak mengirim surat, itu juga kita kesulitan. Bagaimana memusnahkan terkait dengan apa uang misalkan. Bagaimana pemusnahan uang? Itu kita juga bingung. Apakah kita simpen terus di brankas atau kita simpen di rekening dan sebagainya. Maka kemarin Bawaslu Jawa Tengah mengambil inisiatif untuk mengirimkan surat itu karena dari kabupaten kota sudah bingung juga dalam mengelola BDW dalam bentuk uang sehingga akhirnya ada jawaban surat itu. Dengan dasar surat dari Bawaslu RI lah itu akhirnya kita bisa menyetorkan ke kas negara. Nah, jadi di pasal 20 dan 21 itu pengeluaran diatur tapi pemusnahan tidak diatur. Nah, demikian juga untuk barang yang hidup atau sembako yang sudah rusak dan sebagainya. Sehingga sampai sekarang pun barang dugaan pelanggaran masih banyak yang disimpan di kabupaten kota, terutama untuk barang-barang yang tidak tidak lekas rusak, misalkan kayak kaos dan sebagainya. Kemudian inventaris masalah yang kami buat yang ketiga adalah SE terkait BDP keluar cukup lama pasca Bawaslu sehingga terjadi kekosongan norma khususnya terkait dengan lampiran dan teknis pemusnahan BDP. Lagi-lagi kendala yang kita ada saat ini adalah bagaimana memusnahkan barang dugaan pelanggaran itu. Ya, karena memang juga tidak diambil dari pemiliknya, tidak diketahui siapa pemiliknya, kadang orang takut untuk mengambil dan sebagainya sehingga
akhirnya barang itu juga masih sampai sekarang di masing-masing kabupaten kota. Next. Ini adalah rekomendasi yang kita susun terkait dengan pengelolaan barang dugaan pelanggaran yang mungkin nanti akan kita sampaikan kepada Bawaslu RI apabila ada kesempatan membahas terkait dengan BDP. Yang pertama, ini rekomendasi juga kepada seluruh kabupaten kota ya. Jadi verifikasi berkala antara barang fisik di gudang dengan catatan dalam buku register BDP itu selalu dilaksanakan. Jadi perlu sekali teman-teman kabupaten kota yang sekarang masih punya BDP di masing-masing Bawaslu kabupaten kota itu perlu melakukan verifikasi berkala dalam artian apakah jumlahnya masih sesuai dengan yang didapatkan dari awal atau mungkin juga sudah rusak atau masih bagus dan sebagainya itu harus dilakukan verifikasi antara barang fisik di gudang dengan buku catatan dalam register. Jangan sampai nanti buku registernya itu masih misalkan masih 600 kaos misalkan, tapi ternyata di gudang tinggal 100 kaos ya itu kan juga nanti menjadi kebingungan sendiri. Jadi perlu dilakukan verifikasi berkala. Kemudian memastikan seluruh Satker Bawaslu di Jawa Tengah memiliki kerjasama resmi dengan bank pemerintah untuk penyimpanan BDP uang. Ya, ini kita buat seperti ini karena memang penyimpanan uang itu kalau misalkan kita itu mendapatkan BDP dalam bentuk uang, maka yang aman adalah disimpan di bank. Nah, bagaimana menyimpan di bank? Mekanisme seperti apa? Ya sama saja menyimpan keuangan yang ada di Bawaslu, yaitu dilakukan oleh dua orang, jangan hanya satu orang, misalkan ketua dengan sekretaris atau ketua dengan bendahara, untuk membuka rekening di bank terkait dengan barang dugaan pelanggaran. Kemudian disimpan sampai proses penanganan pelanggaran selesai, nah, baru disetorkan ke kas negara setelah semuanya sudah selesai. Apabila dengan catatan tidak diketahui pemiliknya atau tidak kembali kepada pemiliknya atau yang melaporkan atau menemukan. Yang ketiga adalah memaksimalkan penggunaan website untuk pengumuman barang yang tidak diketahui pemiliknya selama 7 hari kerja. Nah, ini kadang kelemahan kita itu hanya sekali saja untuk menampilkan. Jadi eh, barang dugaan pelanggaran yang tidak diketahui oleh pemiliknya atau tidak diambil oleh pemiliknya, maka kan harus kita umumkan itu di website. Jadi selama 7 hari kerja itu ya harus kita maksimalkan, mungkin di post ulang tiap hari atau mungkin juga eh, dilakukan bagaimana penggunaan website atau medsosnya kabupaten kota terkait dengan barang dugaan pelanggaran itu, sehingga nanti pemilik atau yang punya barang akan mengetahui, oh ternyata kemarin uang saya itu ada di Bawaslu, misalkan seperti itu, maka harus saya ambil dan sebagainya. Jadi harus dimaksimalkan, jangan sampai hanya sekali upload, nanti orang tidak bisa melihat, ditumpuk oleh konten-konten yang lain, sehingga nanti pengumuman itu menjadi tidak tidak bisa diterima oleh masyarakat, terutama yang mempunyai barang itu. Kemudian yang keempat adalah peningkatan intensitas pemeliharaan BDP agar nilai dan kondisi fisik barang tetap terjaga selama masa penyimpanan. Nah, ini juga perlu dilaksanakan atau diperhatikan oleh seluruh jajaran kabupaten kota bahwa eh, intensitas pemeliharaan BDP ini atau tadi yang ada sangkut pautnya dengan verifikasi berkala tadi itu memastikan agar nilai dan kondisi fisik barang tetap terjaga selama masa penyimpanan. Karena barang dugaan pelanggaran itu sangat penting sekali sehingga eh, kondisi atau fisik barang itu tetap terjaga. Jadi jangan sampai nanti kasus belum selesai barang sudah rusak atau mungkin juga karena sudah masuk dalam register BDP, maka kondisi fisik barang tidak terjaga sehingga itu menjadi apa istilahnya menjadi rusak dan itu tidak tidak bisa kita pertanggungjawabkan dalam pengelolaan barang dugaan pelanggaran. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan terkait dengan evaluasi pengelolaan barang dugaan pelanggaran yang ada di Jawa Tengah. Yang ini saya sampaikan secara umum di Jawa Tengah. Ini komplit semua karena memang peserta pada pagi hari ini
tidak hanya dari Pekalongan tapi juga seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Kota yang dari Jawa Tengah. Nanti secara teknis terkait dengan pengelolaan dan sebagainya termasuk pemusnahan nanti akan disampaikan oleh Mbak Lisa selaku analis hukum di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparan materi yang sangat luar biasa sekali dari Pak Husen. Tadi sudah dijelaskan secara lengkap dan terperinci saya rasa ya, mulai dari regulasi yang mengatur terkait dengan BDP. Tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa regulasi yang mengatur terkait dengan BDP, diantaranya ada Perbawaslu 19 tahun 2018, ada juga SE Bawaslu RI nomor 26 tahun 2021. Tentunya tidak hanya itu, tadi sudah dijelaskan juga terkait dengan alur BDP, mulai dari pencatatan dalam buku register, penyimpanan dan pengamanan, pengeluaran BDP sampai dengan pemusnahan. Dan juga tadi dijelaskan secara terperinci status penyelesaian BDP, tentunya khususnya di Jawa Tengah, ada yang berupa barang, uang, dokumen, baik yang disimpan di Bawaslu maupun di setor ke kas negara. Saya rasa sudah cukup lengkap tadi yang dijelaskan oleh Pak Husen. Sebelumnya terima kasih Pak Husen atas paparan materinya dan selanjutnya kami persilahkan untuk narasumber yang kedua, yang terhormat Mbak Anissa Dwi Meliani, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Yang saya hormati, izin saya menyapa terlebih dahulu. Yang saya hormati Komandan Penanganan Pelanggaran di Provinsi, Bapak Ahmad Hussein. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Selanjutnya yang terhormat Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah mungkin yang menjadi peserta pada kegiatan hari ini serta rekan-rekan staf penanganan pelanggaran di Jawa Tengah serta Bapak narasumber dari Kejari Kabupaten Pekalongan, Bapak Kasupidum. Izin untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan terkait teknis pengelolaan BDP pemilu dan pemilihan. Mohon untuk share screen kepada operator. Silakan tampilannya untuk dibuat slideshow diperbesar seperti tadi. Baik, saya mulai, Jack. Untuk pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilu ataupun pemilihan. Next. Untuk dasar hukumnya sama seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kodir tadi, memang hanya ada dua di Perbawaslu nomor 19 tahun 2018 terkait pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan surat edaran nomor 26 tahun 2021 terkait pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan umum. Sebelumnya mungkin kita bisa memahami dulu untuk definisi-definisi yang akan sering kita sebutkan pada paparan materi hari ini. Saya ini buat 3 saja secara singkat ya yang mungkin akan sering kita dengar itu. Yang pertama adalah barang dugaan pelanggaran. Barang dugaan pelanggaran dalam Perbawaslu diartikan bahwa BDP adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang seluruhnya atau sebagian berkaitan dengan peristiwa dugaan pelanggaran pemilu atau pelanggaran pemilihan yang diperlukan dalam investigasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota. Unit barang dugaan pelanggaran adalah unit yang memiliki tugas dan wewenang untuk menerima, mengelola, menyimpan, mengamankan, mengeluarkan, memulihkan, dan atau memusnahkan BDP yang diperoleh dari pengawas pemilu. Pengelola barang dugaan pelanggaran adalah pejabat struktural atau staf sekretariat di lingkungan Bawaslu yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyimpan, merawat, mengeluarkan, dan memusnahkan barang dugaan pelanggaran. Ya, selanjutnya, penggolongan BDP dalam Perbawaslu
dibagi menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak juga dibagi dua menjadi barang bergerak berdasarkan sifatnya dan barang bergerak berdasarkan wujudnya. Di mana berdasarkan sifatnya ada barang yang mudah menguap, barang mudah rusak, dan barang mudah terbakar. Untuk barang yang berdasarkan wujudnya dibagi menjadi tiga, ada barang yang berbentuk padat, barang yang berbentuk cair, dan barang yang berupa gas. Selain pembagian dua jenis ini, mungkin pada saat ini banyak barang dugaan pelanggaran yang berbentuk yang sifatnya elektronik ya, dokumen-dokumen elektronik yang biasanya oleh pelapor itu disampaikan berupa flash disk atau video atau konten-konten dalam media sosial. Nah, itu masuk dalam kategori dokumen elektronik. Selanjutnya, bentuk BDP. Tadi itu penggolongan BDP berdasarkan Perbawaslu. Kalau untuk bentuk BDP ini sebetulnya tidak disebutkan dalam Perbawaslu, namun selama ini kita dalam proses menginventarisir atau apa ya untuk melaporkan terkait pengelolaan BDP itu kita biasanya membagi ke dalam 5 bentuk ini, di mana ada bentuk dokumen berkas seperti berkas-berkas penanganannya itu sendiri, lalu ada barang elektronik seperti yang tadi saya sampaikan, biasanya ada flash disk, mungkin foto atau video-video dan konten-konten di medsos. Lalu ada barang berupa barang konsumtif, itu yang biasanya kita dapat itu bentuknya seperti paket sembako, minyak, beras, dan lain-lain. Lalu ada BDP berbentuk uang yang memang ada cukup banyak di Jawa Tengah, itu kemarin ada 150 juta lebih BDP berbentuk uang yang dikelola. Lalu ada BDP berupa APK kampanye. Nah, ini biasanya kita peroleh saat pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan kampanye. Sebelum masuk ke teknis pengelolaan, dalam BDP itu perlu dibentuk adanya unit pengelola BDP atau UBDP. Nah, dalam unit BDP ini ada penetapan melalui SK Ketua Bawaslu. Kalau di Kabupaten Kota berarti oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kota, untuk di Bawaslu Provinsi oleh Ketua Bawaslu Provinsi. Untuk untuk kepala unitnya itu sebetulnya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kodim, harusnya itu ada kasubag, namun karena memang tidak ada dalam SOTK, untuk kepala unit selama ini di provinsi dikepalai oleh kepala bagian PP, dan untuk di kabupaten kota itu sependek yang saya ketahui kepala unitnya banyak diisi oleh kepala sekretariat atau oleh bendahara. Nah, di bawah kepala unit itu akan bertanggung jawab langsung kepada Kodim Penanganan Pelanggaran. Di dalam unit BDP itu minimal dibantu paling banyak 5 orang oleh pengelola BDP. Nah, kalau di provinsi mungkin susunan stafnya sudah cukup ya, kalau minimal 5 itu memang bisa masuk semua. Tapi untuk di kabupaten kota, sepengetahuan saya memang di dalam SK-nya itu hanya ada 1 atau 2 orang untuk pengelolanya. Nah, untuk tugas unit pengelola ini dalam Perbawaslu disebutkan diantaranya yang pertama adalah menerima penyerahan barang dugaan pelanggaran yang diamankan oleh pengawas pemilu, lalu mencatat barang dugaan pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran. Jadi setelah ada serah terima BDP tersebut, lalu dicatatkan dalam buku register, buku tersendiri seperti buku register laporan dan temuan, tapi ada buku tersendiri untuk buku register BDP. Lalu bertugas menyimpan barang dugaan pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya, lalu mengamankan barang dugaan pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya, bertugas juga mengeluarkan barang dugaan pelanggaran, melakukan pemulihan aset, dan mencantumkan segala penerimaan dan pengeluaran BDP dalam berita acara. Next. Nah, untuk seperti yang tadi saya sampaikan, untuk pembentukan pengelola BDP itu dibentuk dengan keputusan ketua. Ini saya contohkan format SK-nya untuk SK BDP Kabupaten Kota. Bentuknya seperti ini, mungkin nanti rincinya materinya akan di-share ya. Nah, nanti pada lampiran SK juga dimuat untuk siapa ketuanya, siapa
kepala korditnya, siapa kepala unit, dan siapa saja anggota pengelola STBDP tersebut, pengelola BDP ini. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin nanti bisa dilihat yang ini ya. Selanjutnya setelah dibentuk unit BDP tersebut, bagaimana BDP dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, dalam ST itu sebetulnya hanya disebutkan 5 gambaran besar pengelolaan BDP. Yang pertama adalah mencatat barang, yang kedua menyimpan barang, yang ketiga mengamankan barang, yang keempat mengeluarkan barang, dan yang kelima memusnahkan barang. Namun dalam Perbawaslu terkait BDP ada bagian tentang pemulihan aset. Nah, namun dalam SE tidak diperjelas mengenai pemulihan aset, namun nanti tetap akan saya sampaikan sebagai tambahan informasi. Selanjutnya, nah ini alur pengelolaan BDP seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Kodip secara singkat. Di sini saya coba uraikan, semoga bisa lebih jelas dari poin nomor 1 ya. Penerimaan, maksudnya itu penerimaan laporan dan pengumuman. Setelah pengawas menerima laporan atau dari temuan itu kan kita biasanya sudah memegang barang bukti ya. Nah, dari hasil sebelum kasusnya diproses itu kita biasanya sudah memegang beberapa bukti, misalkan seperti dokumen, flash disk, dan yang lainnya. Nah, setelah diterima itu dalam waktu yang sama sejak hasil pengawasan atau penerimaan laporan diusahakan dalam 1x24 jam atau di hari yang sama harus ada pengambil alihan dari pengawas ke unit pengelola BDP. Proses tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi, di mana kalau dalam laporan pelapor akan menjadi saksi dalam proses serah terima BDP dari pengawas kepada unit pengelola. Dalam proses proses serah terima tersebut nanti juga dibuatkan BA serah terima. Setelah diserah terima kepada unit, nanti pengelola barang itu harus melakukan penelitian terhadap barang bukti tersebut, mengecek kesesuaian barang, meneliti sifat dan wujud barang, dan jangan lupa untuk mendokumentasikan BDP tersebut. Lalu jika itu sudah dilakukan pengecekan, selanjutnya adalah mencatat barang dalam buku register. Proses-proses tersebut maksimal dilaksanakan selama 3 hari oleh unit pengelola. Nah, setelah proses pencatatan dalam buku register, proses selanjutnya adalah penyimpanan dan pengamanan BDP. Mohon maaf sebelumnya, dalam proses pencatatannya sendiri dalam SE sudah dimuat ketentuan lampiran 1 format buku register barang dugaan pelanggaran. Nanti untuk pencatatannya harus memuat nomor, bentuk barang, jumlah barang, tanggal diterima atau ditemukan, identitas pihak yang menyerahkan barang. Nah, ini penting untuk nanti pada proses pengembalian. Lalu memuat nomor laporan atau temuan, serta status penanganan nanti akan diisi setelah prosesnya selesai, lalu keterangan. Itu ada pada lampiran 1 surat edaran terkait BDP. Proses pengelolaan BDP selanjutnya adalah penyimpanan dan pengamanan barang. Dalam hal barang dugaan pelanggaran berupa uang, maka dapat disimpan di bank. Dan untuk keperluan penyimpanan tersebut, Bawaslu dapat bekerja sama dengan bank pemerintah atau bank pemerintah daerah. Namun selama ini memang hanya dititipkan ya, sepengetahuan saya, BDP berupa uang di bawah kabupaten kota itu hanya dititipkan di rekening bersama, misalkan milik bendahara atau rekening tertentu milik Bawaslu kabupaten kota, tidak bisa dibuka dalam rekening khusus untuk BDP. Itu sejauh yang saya tahu. Lalu untuk Bawaslu Kabupaten yang memang belum jadi satker, kerjasama dengan bank pemerintah dapat dilakukan oleh Bawaslu Provinsi. Untuk penyimpanan barang selain uang, mungkin seperti dokumen-dokumen, flash disk, sembako, APK, dan lainnya itu, kita dapat melakukan penyimpanannya seperti kalau di provinsi itu kita punya penyimpanan hanya sebatas di lemari arsip atau lemari berkas lah gitu. Tapi itu sudah dapat dipastikan aman agar misalkan
ketika kita melakukan pengecekan barang itu tidak terkendala. Nah, dalam proses penyimpanan itu memang harus aman. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan BDP yang disebabkan oleh kelalaian pengelola, sebetulnya itu dapat dikenakan sanksi. Namun sanksi tersebut memang belum diatur lebih lanjut. Pada tahap selanjutnya, setelah BDP oleh audit BDP, ada proses yang dinamakan proses pengeluaran barang. Nah, biasanya proses pengeluaran barang itu dilaksanakan setelah penanganan pelanggarannya selesai. Nah, penanganan pelanggaran selesai ini tidak hanya penanganan yang dikategorikan terbukti ya, baik pelanggaran yang terbukti, tidak terbukti, atau bahkan diteruskan ke instansi lain itu akan ada proses terkait pengeluaran BDP. Untuk proses pengeluaran barang itu diperlukan surat perintah dari Ketua Bawaslu. Misalkan dari Bawaslu Provinsi akan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka surat perintahnya dari Ketua Bawaslu Provinsi. Nah, dalam proses pengembalian barang kepada pihak yang menyerahkan atau kepada pemilik, biasanya kalau ini kepada pelapor ya, kalau untuk yang laporan, tapi tidak tentu dan tidak mesti pengembalian, bisa jadi memang itu ada pemiliknya dari barang tersebut. Pada proses pengembalian barang ini, setelah ketua menerbitkan surat perintah pengembalian barang, maka dibuat surat pemberitahuan kepada pemilik atau pihak yang menyerahkan barang dugaan pelanggaran untuk mengambil barang tersebut di kantor Bawaslu. Pihak yang memiliki barang tersebut dapat mengambil barang paling lambat 7 hari kerja sejak disampaikan surat pemberitahuan. Nah, setelah disampaikan dan dalam waktu maksimal 7 hari itu, si pemilik datang ke Bawaslu lalu mengambil BDP tersebut, maka unit BDP membuat BA pengeluaran barang. Dan pemilik atau pihak yang menyerahkan BDP kemudian menerima salinan BA pengeluaran barang tersebut. Nah, BA pengeluaran barang telah untuk formatnya ada pada lampiran 2 SE terkait BDP. Dapat dilihat nanti dalam PPT ini juga sudah saya masukkan untuk contoh-contoh BA-nya. Nah, setelah menyampaikan salinan BA kepada pemilik barang, jangan lupa pengelola unit itu untuk mencoret barang dari buku register. Pokoknya setiap ada pengeluaran BDP, maka harus ada BA pengeluaran dan mencoret daftar barang dari buku register. Itu satu pengeluaran barang dalam rangka mengembalikan kepada pemilik. Selain itu, BDP itu dapat dikeluarkan dalam rangka investigasi. Nah, dalam rangka investigasi pun sama, perlu adanya surat ketua yang memutuskan bahwa BDP tersebut dikeluarkan dalam rangka investigasi. Nah, unit juga sama, membuat BA pengeluaran barang dalam rangka investigasi. Lalu mencatat jenis, jumlah, dan jangka waktu pengeluaran barang pelanggaran di buku register. Apabila BDP tersebut sudah dipergunakan dalam proses investigasi, biasanya itu dikembalikan. Jadi ada serah terima lagi kepada unit BDP yang kemudian nanti setelah dikembalikan, unit BDP itu wajib menerima, memeriksa, dan meliti, serta menyimpan kembali BDP telah selesai dipinjam untuk keperluan investigasi. Selain pengeluaran BDP dalam investigasi, ada pengeluaran BDP atas perkara tindak pidana dan tindak pidana pemilihan umum. Untuk tindak pidana pemilu, misalkan seperti dugaan pelanggaran pidana ya, itu memang di proses serah terimanya itu dari unit kepada penyidik sentra Gakumdu. Namun untuk dugaan tindak pidana umum, serah terima BDP-nya itu dilakukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatan. Nah, sama prosesnya ketika ada serah terima atas perkara tindak pidana ini, unit juga mengeluarkan BA serah terima dan mencoret dalam buku registrasi. Begitupun dalam proses pengeluaran BDP untuk kasus-kasus seperti yang selama ini sering ditangani itu netralitas ASN. Nah, biasanya itu kan berkas-berkas terkait pelanggaran netralitas ASN itu kita dalam proses penelusurannya juga
ikut diserahkan. Nah, kalau bisa di situ juga kita tetap membuat BA serah terima dan BA pengeluaran barangnya. Begitu, itu untuk pengeluaran barang. Nah, bagaimana jika setelah disampaikan surat kepada pemilik atau pihak yang pihak yang menyerahkan barang dugaan pelanggaran tidak mendatangi Bawaslu setelah melewati batas waktu 7 hari kerja itu, tidak ada yang datang ke Bawaslu untuk mengambil barang tersebut. Nah, maka tindakan selanjutnya itu unit pengelola barang harus melakukan pengumuman pada laman resmi Bawaslu selama 7 hari kerja. Seperti yang disarankan Pak Korbit tadi, mungkin bisa dilakukan secara berulang karena kan mungkin pengumuman tersebut ketumpuk dengan berita atau dengan hal lainnya agar si pemilik lebih bisa kita ingatkan kembali bahwa ada barang yang perlu diambil di bawah itu dalam jangka waktu maksimal 7 hari kerja tersebut. Untuk format pengumuman tersendiri juga dalam SE dimuat dalam lampiran 6 ya. Di situ ada bagaimana format pengumuman atas BDP yang tidak diambil. Nah, selanjutnya, bagaimana jika kepemilikan BDP itu tidak diketahui? Kalau tadi kan misalkan si pemilik itu ada di dalam buku register tuh ada nama pemiliknya, tapi sampai batas waktu 7 hari dia tidak datang. Itu berarti kan masih ada pemiliknya. Nah, tapi kalau bagaimana kepemilikan BDP ini tidak diketahui, seperti dalam beberapa kasus politik uang mungkin kadang tidak mau mengakui kan itu uang siapa sebetulnya, milik siapa. Nah, itu kalau terhadap kepemilikan BDP yang tidak diketahui, unit BDP harus membuat berita acara yang menyatakan BDP tersebut tidak diketahui atau tidak diketemukan pemiliknya. Dalam hal ini berita acaranya sudah dimuat juga dalam lampiran 5 surat edaran terkait BDP. Mungkin nanti bisa dilihat ya untuk muatan isi berita acara atas tidak diketahuinya pemilik BDP. Selain upaya-upaya pengumuman dan penyampaian surat tersebut terhadap barang-barang dugaan pelanggaran tersebut, ada proses pengelolaan selanjutnya yang dinamakan dengan pemusnahan barang. Nah, terhadap pemusnahan barang dugaan pelanggaran yang sifatnya mudah menguap, rusak, dan terbakar, maka dapat dimusnahkan dengan memperhatikan beberapa ketentuan. Selain yang seperti yang sudah saya jelaskan, yang bersangkutan misalkan mau menolak atau tidak menandatangani berita acara, tidak mau menerima barang tersebut dan bersedia menandatangani berita acara penolakan. Lalu atau alasan lainnya misalkan tidak diketahuinya atau tidak ditemukan pemilik barang, padahal sudah dilakukan pengumuman selama 7 hari kerja. Nah, terhadap barang-barang tersebut dapat dilakukan pemusnahan sesuai dengan ketentuan SE dan Perbawaslu, di mana pemusnahan barang tersebut utamanya dilakukan terhadap barang-barang yang mudah menguap, rusak, dan terbakar. Untuk mekanismenya bagaimana terhadap pemusnahan tersebut? Di SE dijelaskan bahwa sama seperti proses pengolahan lainnya. Ketua harus menerbitkan surat perintah terlebih dahulu. Surat perintah pemusnahan sebelum dilakukan pemusnahan. Lalu terhadap surat perintah pemusnahan tersebut, unit wajib memeriksa terlebih dahulu. Kemudian membuat berita acara pemusnahan dan yang terakhir harus mencoret BDP dari buku REIS. Begitu itu lima poin besar dalam pengelolaan BDP yang ada dalam Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021, yaitu mencatat barang, menyimpan barang, mengamankan barang, dan mengeluarkan barang, serta memusnahkan barang. Nah, mungkin sedikit tambahan terkait dengan pemulihan aset ya. Operator mohon untuk di next ke slide terkait pemulihan aset. Untuk pemulihan aset ini diatur dalam ketentuan Perbawaslu ya.
alasan dilaksanakannya pemulihan aset ada 3. Yang pertama adalah barang dugaan pelanggaran tidak diterima oleh pemilik BDP atau mereka yang berhak. Yang kedua, BDP memiliki sifat lekas rusak dan atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi. Yang ketiga, alasannya adalah BDP memiliki sifat mudah terbakar, menguap, atau meledak. Nah, jangka waktu pemulihan asetnya sendiri ada 2. Terhadap barang-barang yang sifatnya mudah rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi dilakukan pemulihan aset setelah 60 hari sejak diterimanya BDP oleh unit. Terhadap BDP yang sifatnya mudah terbakar, menguap, atau meledak, dilakukan pemulihan aset setelah 14 hari sejak diterimanya BDP oleh unit. Nah, mekanisme pemulihan aset ini bagaimana? Dalam Perbawaslu diatur sebagai berikut. Yang pertama adalah ketua mengeluarkan surat perintah. Jadi patut diingat ya, setiap proses pengeluaran BDP itu selalu memuat ketentuan bahwa ketua harus mengeluarkan surat perintah. Lalu unit memeriksa dan meneliti surat perintah pemulihan aset tersebut, kemudian membuat berita acara serah terima, dan unit menghapus barang dugaan pelanggaran yang telah dilakukan pemulihan aset dari buku register. Nah, ketentuan ini tidak diatur lebih lanjut dalam surat edaran, sehingga sependek yang saya tahu sampai saat ini pun selama dijatuk, sepertinya memang belum pernah dilakukan pemulihan aset karena memang teknisnya belum lengkap ya, hanya seperti ini. Begitu, ini hanya tambahan informasi terkait pemulihan aset. Next. Dalam proses setiap pengelolaan BDP tadi kan disebutkan selalu ada berbagai macam berita acara ya. Ini mungkin hal yang kadang kita anggap sepele, tapi seringkali keliru, khususnya dalam penomoran. Sama halnya dalam teknis penerimaan laporan dan temuan juga ada format-format penomoran yang perlu kita pedomani. Nah, dalam berita acara BDP pun sama. Di sini ada format penomoran berita acara seperti yang ditampilkan pada layar ya, Bapak Ibu. Di sini ada, saya buat di sini ada 1.1 garis miring 2 garis miring BDP garis miring 3 14 itu untuk kode Provinsi Jawa Tengah, garis miring 5 dan 6. Nah, untuk keterangan pengisiannya itu pada poin 1 itu mengikuti kode nomor urut persuratan di masing-masing Bawaslu. Misalkan bulan Mei ini sudah urutan ke 10 atau 100, misalkan karena sudah bulan Mei itu, di sini mungkin di poin 1 bisa diisinya 100 ya. Lalu untuk garis miring 2 itu adalah kode nama formulir. Ini kita sedang membuat formulir berita acara apa. Nah, ada beberapa macam di sini. Ada, kalau untuk berita acara pengeluaran barang, maka kodenya itu berita BA.BK. Untuk berita acara penolakan menerima barang, kodenya itu BA.BT. Untuk pengumuman pun ada penomorannya di sini bisa dengan kode PENG. Dan untuk berita acara tidak diketahuinya pemilik barang dugaan pelanggaran, menggunakan kode BA.TDP. Berita acara pemusnahan barang dugaan pelanggaran, kodenya itu BA.M. Nah, jadi nanti nomor 2 itu diisi dengan kode nama formulir yang dibutuhkan itu apa. Nah, untuk selanjutnya itu ada kode nomor 3 itu kita dalam penanganan pelanggaran pemilu atau pemilihan. Kalau ini mungkin teman-teman di divisi PK sudah tahu ya untuk perbedaan PP, PL, PG, PB, dan PW ya. Namun kadang yang menjadi salah satu kendala itu ketika penanganan kasusnya itu ada 2. Misalkan itu kasus pilpres tapi juga kasus pileg. Sejauh yang saya tahu sih biasanya kita diperkenankan memilih ya. Dulu pernah saya konsultasikan ke RI untuk penomoran yang satu kasus memuat pemilihan presiden dan pileg itu dipakai kode yang mana. Nah, kini boleh memilih misalkan pakai kodenya PP, tapi harus sama dengan penomoran pada form-form penanganannya juga, jangan pada form penanganannya kita memilih pemilihan legislatif, sedangkan pada BABDP kita memilih pakai kodenya pemilihan presiden. Padahal itu kita sedang mengelola barang dugaan pada kasus yang sama. Begitu. Nah, untuk
poin 4 itu kode Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten kota. Ini seperti yang saya contohkan di sini ya. PB pemilihan bupati 14.27. 27 itu kode Kabupaten Purworejo. Garis miring, lalu bulan dalam angka Romawi, serta tahun berita acara dikeluarkan. Oke, next. Nah, ini juga mungkin sudah tahu ya, sudah biasa membuat surat. Kode penomoran ini tidak berubah setahu saya sampai sekarang. Ini berdasarkan masing-masing kabupaten kota, ada kodenya tersendiri. Next. Selanjutnya. Nah, ini ada catatan penting yang tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Kordip ya. Eh, Selama ini kan pengelolaan BDP khususnya yang berbentuk uang itu memang belum jelas ya bagaimana mekanismenya agar barang tersebut dapat aman. Karena ketika dikembalikan pun tidak semua pemilik atau pihak yang menyerahkan itu bersedia menerima. Nah, catatan penting pengelolaan BDP pada tahun 2026 khususnya di Jawa Tengah itu kemarin itu dapat dirunut sebagai berikut ya. Pada saat itu Bawaslu Wonogiri bersurat, di mana izin sebelum masuk sini saya sampaikan sedikit bahwa di dalam proses pengelolaan BDP itu kan terdapat mekanisme supervisi dan pelaporan. Nah, dalam proses pelaporan pengelolaan BDP tersebut ada yang dinamakan pelaporan periodik, pelaporan insidentil atau pelaporan khusus, dan laporan akhir. Khusus di bawah Wonogiri ini, saya bisa mengartikan bahwa laporan tersebut terkait permasalahan BDP uang sebagai laporan insidentil atau laporan khusus yang kemudian oleh Bawaslu Wonogiri itu disampaikan ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Karena Bawaslu Wonogiri memiliki BDP uang yang jumlahnya memang paling banyak di Jawa Tengah, namun setelah diupayakan pengembalian, tidak ada yang menerima atau tidak diketahui sehingga masih tersimpan di Bawaslu Wonogiri. Makanya Bawaslu Wonogiri melaporkan permasalahan tersebut melalui surat kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk menindaklanjuti laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terlebih dahulu menginventarisir data BDP berupa uang Jawa Tengah itu di mana aja selain yang terkendala di Wonogiri ini. Nah, kemudian setelah diinventarisir, ada beberapa kabupaten kota yang memiliki BDP uang dan belum dapat dikembalikan. Hasil inventarisasi tersebut kita laporkan kepada Bawaslu RI melalui surat. Lalu Bawaslu RI menjawab melalui surat B82 garis miring PP bla bla bla, di mana dalam surat tersebut Bawaslu RI memberikan mekanisme penyelesaian dengan penyetoran ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak atau PNBP melalui sistem informasi penerimaan negara bukan pajak online atau yang dikenal dengan Simponi. Nah, akunnya itu yang digunakan adalah akun 425983, di mana judul akun tersebut adalah pendapatan dari sisa dana kampanye. Jadi, penentuan itu bukan dari Bawaslu Provinsi ya untuk penyetoran ke kas negara, dan penentuan akun itu memang sudah ditentukan dalam surat Bawaslu RI yang dikirim ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Nah, setelah mendapatkan surat tersebut, tindakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah bersurat ke Bawaslu Kabupaten Kota khusus yang memiliki BDP uang. Tadi disebutkan oleh Pak Kodip ada beberapa kabupaten kota. Nah, setelah dalam surat tersebut, Bawaslu Provinsi juga menyampaikan bagaimana mekanisme penyetoran ke kas negaranya, yaitu dengan cara provinsi membuat ID billing terlebih dahulu. Kemudian ID billingnya kita kirimkan ke Bawaslu Kabupaten Kota masing-masing untuk selanjutnya mereka menyetorkan langsung ke ID billing tersebut dan masuk ke kas negara. Jadi tidak ada proses serah terima antar rekening pribadi, tapi langsung dengan ID billing kas negara seperti proses-proses pengembalian kelebihan anggaran di keuangan. Nah, setelah dilakukan proses setor pengembalian ke kas negara
di Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, Bawaslu Provinsi lalu menyampaikan laporan tersebut serta melampirkan bukti penyetoran kepada Bawaslu RI melalui surat. Sekian itu untuk catatan penting BDP tahun 2026 di Jawa Tengah. Ini mungkin apa ya, sebelumnya memang tidak pernah ada aturan terkait mekanisme ini. Namun pada tahun 2026 ini sebagai salah satu tindak lanjut bagaimana mengatasi BDP uang yang sudah dikelola selama ada yang dari pemilu 19, ada yang dari pemilu 2024 dan pemilihan 2024 itu akhirnya semuanya sudah dikembalikan ke kas negara. Begitu, sekian materi dari saya, mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nisa atas paparan materinya yang sangat luar biasa sekali. Saya kira melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Husen. Ya tadi dijelaskan secara terperinci mulai dari pembentukan unit pengelola BDP, tugas-tugasnya apa saja terkait dengan pengelola BDP, terus bagaimana BDP itu dikelola, dan tadi juga disampaikan oleh Mbak Nisa terkait dengan prosedur pengeluaran barang bukan pelanggaran, mulai dari penyusunan surat kepada pemilik barang tersebut sampai dengan barang tersebut itu dikeluarkan dari penyusunan BA, penomoran dan lain sebagainya. Saya kira sudah cukup jelas tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Nisa. Dan untuk selanjutnya materi terakhir dari narasumber yang ketiga, Pak Tony. Saya kira dari pengalaman Pak Tony saat bergabung di Sentra Gakumdu dan berdasarkan dinamika yang ada, khususnya di Kabupaten Pekalongan, ada cerita yang ingin dibagikan terkait dengan dinamika pengelolaan BDP di Bawaslu Kabupaten Pekalongan sebagai bahan untuk didiskusikan bersama pada forum ini. Baik, untuk itu langsung saja kami persilahkan kepada Pak Tony untuk bisa memberikan paparannya. Baik, terima kasih Mas Syafi'i atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang kami hormati, pertama Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan beserta jajaran yang mempunyai hajat webinar. Kemudian narasumber Bapak Ahmad Husen, Sarjana Teknik Kemet selaku Kadif Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan juga Ibu atau Mbak Anis Dwi Mulyani, Sarjana Hukum selaku Analisa Hukum Ahli Pratama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa memberikan rahmat, iman, dan kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Tidak lupa kepada peserta webinar yang berasal dari berbagai satuan Bawaslu di Jawa Tengah, salam kenal dan salam hormat. Mohon izin saya memperkenalkan diri, saya Tony Aji Kurniawan selaku Kasih Bidum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menggambarkan sedikit terkait dengan peran kejaksaan itu sendiri dalam pengelolaan barang dugaan pelanggaran atau BDP terkait pemilu dan pemilihan. Apresiasi yang setinggi-tingginya kami aturkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Pekalongan yang hingga saat ini masih aktif, walaupun dinamika pemilu atau pemilihan sudah selesai, namun kegiatannya masih berjalan. Untuk pemaparan materi kali ini dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, mohon izin tidak
ke PTT-nya, kami langsung ke pembahasan. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu telah diatur secara rinci terkait dengan adanya tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing penyelenggara pemilu dalam rangka menjamin terlaksananya pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Oleh karenanya, Bapak Jaksa Agung melalui Insja, Instruksi Jaksa Agung nomor 6 tahun 2023 telah mengakomodir yaitu optimalisasi peran Kejaksaan Agung dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 antara lain adalah dengan melakukan pemetaan dalam rangka deteksi dini atensi adanya ancaman gangguan hambatan dan tantangan. Yang selanjutnya melakukan langkah strategis dalam menciptakan pemilu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang tiga, melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, terus adanya pencegahan black campaign terhadap proses hukum. Yang selanjutnya adalah penundaan penyelidikan ataupun penyidikan untuk mengantisipasi proses penegakan hukum sebagai alat praktis yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak diinginkan. Bahwa berdasarkan Perbawaslu nomor 3 tahun 2023 tentang sentra Gakumdu, anggota Gakumdu sendiri terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Tujuannya satu, yaitu saling bekerja sama, berkoordinasi untuk menuju keadilan, kepastian, kemanfaatan, persamaan di muka hukum, praduga tak bersalah, dan adanya asas legalitas dengan tetap mengedepankan kebenaran, kecepatan, sederhana, biaya murah, dan tidak memihak. Nah, berkaca dari adanya 5 laporan tindak pidana pemilihan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan, semuanya tidak memenuhi unsur formil maupun material, sehingga terhadap 5 laporan tersebut tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Tadi apa yang sudah di prolognya tadi sudah disampaikan oleh Mas Jaya, bahwa misalnya suatu temuan akan dibahas pada rapat pleno untuk memutus temuan. Laporan itu ditingkatkan ke penyidikan atau dihentikan. Nah, atas dasar pembahasan kedua, terus kajian pengawas pemilu dan laporan hasil penyelidikan dan hasil pembahasan, di situ akan disepakati apakah perkara akan naik atau tidak. Nah, tugas jaksa di sini adalah untuk melakukan pemantauan penuntutan dengan melaporkan secara tertulis setiap kegiatan penuntutan kepada penasehat Gakumdu. Antara lain adalah yaitu terpenuhinya unsur pasal sangkaan. Apakah unsur pasal sangkaan yang disangkakan atau yang dilaporkan itu memenuhi syarat formil dan syarat material. Kemudian terpenuhinya alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 235 Undang-Undang terbaru, KUHP terbaru. Sehingga dalam pelaksanaannya sendiri terkait dengan Perbawaslu nomor 19 tahun 2018 dan SE Bawaslu RI nomor 26 tahun 2021 itu regulasinya harus disesuaikan dengan KUHP yang baru seharusnya. Tadi ada banyak rekomendasi dari Pak Ahmad Hussein sendiri
maupun dari Ibu Anis terkait pengelolaan barang dugaan pelanggaran regulasi Perbawaslu nomor 19 tahun 2018 dan SE Bawaslu nomor 26 tahun 2021 sepertinya sudah tidak sinkron lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang. Nah, karena acuan kita sekarang adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, yang kedua Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP, hukum acaranya, dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Sehingga apa yang dipaparkan oleh Pak Ahmad Hussein tadi ada 3 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan beberapa poin yang telah dikemukakan oleh Ibu Anis Dwi Mulyani itu sepertinya sudah tidak relevan lagi, sehingga kedepannya perlu pembaruan regulasi terkait Perbawaslu tersebut. Nah, terkait dengan pengelolaan barang dugaan pelanggaran sendiri, ayat 1.14 sampai dengan 18 di sana sudah dijelaskan secara gamblang, dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Ahmad Hussein dan Ibu Anis terkait alur dan evaluasi bagaimana suatu barang dugaan pelanggaran itu dapat diketahui solusinya atau jalan keluarnya. Dalam Perbawaslu nomor 19 tahun 2018 juga diatur mulai dari bab 2 terkait barang dugaan pelanggaran sampai dengan bab ke-7 terkait supervisi dan pelaporan sudah terang benerang, akan tetapi alangkah baiknya ke depan diupdate ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang. Karena di dalam penegakan hukum dikenal azas legalitas, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas suatu perbuatan kecuali telah ada ketentuan hukum yang mengatur atau menyatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana sebelum perbuatan itu dilakukan. Jadi saran rekomendasi saya moderator terkait dengan Perbawaslu nomor 19 tahun 2018 dan SE Bawaslu RI nomor 26 tahun 2021, mohon kedepannya dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang, adanya KUHP, KUHAP, serta Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Mas Syafi'i, sedikit evaluasi terhadap pengelolaan barang dugaan pelanggaran yang regulasinya mungkin perlu adanya revisi ke depannya. Demikian, mohon maaf, kurang lebihnya terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Pak Tony atas paparan materinya yang tadi sangat luar biasa sekali, singkat, padat, dan jelas. Ada beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Pak Tony, tentunya sudah disampaikan secara lengkap dan jelas, tidak perlu saya ulang lagi. Dan karena waktunya juga sudah siang ya, sudah zuhur, jadi langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian, baik komisioner maupun sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota Jawa Tengah, apabila ingin bertanya bisa disampaikan langsung atau bisa juga ditulis di kolom komentar.
Baik, langsung saja kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti bisa ditujukan ke siapa untuk pertanyaannya. Ada 3 narasumber. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Sekali lagi kami tawarkan kepada Bapak Ibu komisioner maupun sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota yang mengikuti Zoom kali ini yang mau bertanya, monggo kami persilahkan. Saya izin bertanya, Mas. Baik, siap, monggo Ibu dari Demak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Anissa atau Pak Kordif, Pak Husen, kalau masih ada. Yang pertama, bukan pertanyaan, yang pertama adalah informasi terkait dengan BDP berupa uang yang kemarin sudah disetorkan ke kas negara. Itu kan karena bukti pengeluarannya dari kami itu kan hanya berupa billing itu ya Mas. Sementara dari kami juga perlu perlu ada penguatan bahwa BDP yang disimpan oleh kami di Bawaslu Kabupaten Demak ini kan keluar. Kemudian akhirnya dibuatlah semacam berita acara penyerahan setoran. Kemudian yang ditandatangani oleh pihak Bawaslu dengan yang pihak, karena kami setorannya melalui kantor pos, jadi kemarin ditandatangani juga oleh pos. Kemudian pertanyaannya, kalau terkait dengan BDP berupa uang di Bawaslu Jawa Tengah kan sudah beres semua karena sudah disetorkan ke kas negara. Lah, terus kemudian bagaimana untuk barang dugaan pelanggaran yang berupa sembako, Mas, misalnya di kami itu kan dulu masih ada minyak atau sembako itu ya. Ya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tadi atas pertanyaannya dari Bawaslu Kabupaten Demak. Kami persilahkan kepada Bapak Husen dan Mbak Anissa untuk bisa menjawabnya. Semoga Mbak Risa nanti saya tambahin. Mbak Risa dulu. Izin menjawab deh, Pak Kordif. Ibu Fitri dari Kap Demak ya Ibu, terkait BDP yang khususnya sembako ya, yang mungkin di Demak masih tersimpan. Untuk barang-barang yang sifatnya itu termasuk, kalau kita masukin ke kategorinya barang konsumtif ya Bu, itu mungkin bisa kita lakukan proses pemusnahan untuk tindak lanjut berikutnya, karena mungkin itu sudah dari pemilu atau pemilihan 2024 Ibu, dan sudah diupayakan pengembalian kepada pemilik tidak menerima. J, mungkin dapat dilakukan mekanisme seperti yang sudah kami sampaikan tadi itu, bersurat kepada pemilik, dan jika memang pemiliknya menolak atau memang tidak diketahui dilakukan pengumuman, lalu untuk selanjutnya mungkin untuk sembako bisa dilakukan pemusnahan ya Ibu. Kalau dari saya mungkin begitu, monggo Pak Kodip dapat menambahkan. Terima kasih. Ya, nambahi ya dari Mbak Pusfitria tadi. Jadi sebenarnya tidak hanya uang yang harus istilahnya kita umumkan terkait apabila tidak diketahui pemiliknya atau mungkin pemiliknya tidak mau mengambil dan sebagainya yang harus diumumkan melalui website, tetapi semua barang dugaan pelanggaran terkait dengan barang pun juga harus kita umumkan selama 7 hari itu melalui website, sehingga nanti siapa yang merasa punya pemilik barang itu nanti bisa mengambil dan istilahnya bisa dibuatkan berita acara tentang
pengembalian barang dugaan pelanggaran. Jadi tidak hanya uang, karena selama ini yang saya perhatikan mungkin hanya uang yang diumumkan agar bisa diambil oleh yang memberikan laporan atau mungkin juga pemilik barang dan sebagainya. Tapi karena kalau memang mekanisme itu semuanya sudah dilakukan, mekanisme diumumkan selama 7 hari dan sebagainya dan tidak diambil, kan ini sudah apa ya? Karena barang itu kan barang tidak tahan lama ya, maka bisa dilakukan pemusnahan. Monggo pemusnahan itu mungkin bisa dilakukan karena tidak diatur dalam regulasi yang ada. Yang penting tepat sasaran. Misalkan kalau misalkan mau dibuang juga eman-eman ya, mungkin bisa disalurkan kepada yang mempunyai hak. Misalkan apa kalau misalkan barangnya banyak ya bisa di panti asuhan atau mungkin juga berikan yang membutuhkan dan sebagainya. Yang penting ada berita acara dan mekanisme terkait dengan pengumuman dan sebagainya sudah dilaksanakan oleh masing-masing kabupaten kota pemilik barang dugaan pelanggaran. Saya kira itu Mbak Gus. Baik, pertanyaan pertama sudah dijawab tadi dari Bawaslu Kabupaten Demak. Untuk selanjutnya, kami persilakan masih tersisa waktu 7 menit, Bapak Ibu sekalian. Izin menambahkan sedikit Mas Safi'i. Siap? Terkait dengan barang bukti, nah, ketentuan peraturan terkait alat bukti dalam hukum acaranya kan sekarang sudah berbeda dengan KUHP yang lama. Makanya mohon nanti dibedakan antara barang bukti dengan bukti elektronik khususnya itu. Untuk mengacu pada ketentuan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, Mas Abi. Mungkin itu yang perlu penyesuaian dengan Perbawaslu yang nomor 19 tahun 2018 sama surat edarannya. Begitu Mas Abi. Baik, terima kasih Pak Tony tambahannya tadi yang sudah disampaikan. Selanjutnya masih kami berikan waktu untuk Bapak Ibu sekalian, Bawaslu Kabupaten Kota yang mau bertanya, monggo kami persilahkan. Sekali lagi, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian atau kita cukupkan untuk sesi diskusi pada pagi hingga siang hari ini? Baik, saya kira karena sudah tidak ada tanggapan lagi, kita cukupkan untuk sesi diskusi pada hari ini. Tapi sebelum kita tutup, kami persilahkan kepada tiga narasumber untuk memberikan closing statement-nya. Yang pertama, kami persilahkan pada Bapak Husen untuk memberikan closing statement-nya. Monggo, Bapak. Oke, terima kasih Mas. Yang pertama saya apresiasi pada Bawaslu Kabupaten Pekalongan yang sudah mengadakan acara pada siang hari ini untuk pemahaman kita bersama. Yang kedua, terima kasih juga pada narasumber yang sudah sharing. eh Sebagai apa ya, closing statement, tadi disampaikan Pak Kasibidum memang sudah ada KUHP yang baru terkait dengan apa ini perlu regulasi ini memang perlu di apa istilahnya disempurnakan ya Pak ya, perlu disempurnakan, diperbaiki karena memang sudah tidak relevan lagi dengan KUHP yang baru, sehingga sebenarnya kemarin kita juga sudah membahas Pak terkait dengan apa ya harmonisasi antara Undang-Undang Pemilu dengan KUHP yang baru. Tetapi kita juga masih menunggu selaku penyelenggara pemilu, kita masih menunggu terkait dengan kodifikasi Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan yang sekarang memang masih sedang digodok oleh Komisi 2 DPR RI dan pemerintah, sehingga nanti hasil turunan dari undang-undang yang baru nanti itu pasti akan dilanjutkan dengan diturunkannya perbawaslu yang baru, terutama terkait dengan penanganan pelanggaran, terkait dengan barang dugaan pelanggaran, terkait dengan mekanisme bagaimana menangani pelanggaran dan sebagainya.
termasuk bagaimana menangani tindak pidana pemilu pemilihan, pelanggaran administratif, kode etik dan sebagainya pasti akan menyesuaikan terhadap undang-undang yang baru tadi, di mana nanti juga di situ akan mengakomodir tentang putusan-putusan MK dan otomatis dengan KUHP yang baru. Eh, ini adalah apa yang sebagai update dari barang dugaan pelanggaran pengelolaan BDP berdasarkan dari apa yang telah kita lakukan dari Perbawaslu yang lama yaitu Perbawaslu 19 2018 dan SE Bawaslu RI 26 tahun 2021 serta surat jawaban Bawaslu RI terkait dengan pengelolaan barang dugaan pelanggaran dalam bentuk uang yang kemarin baru saja 1 Mei 2026 ini kita laporkan kepada Bawaslu RI berdasarkan surat Bawaslu RI tertanggal 20 April 2026. Jadi ini adalah apa yang berdasarkan regulasi yang memang ya regulasi lama karena belum ada penyesuaian dengan KUHP baru, tetapi dalam secara internal kelembagaan inilah bagaimana cara mengelola barang dugaan pelanggaran yang ada di Bawaslu RI. Dan saya optimis yakin bahwa nanti di dalam kodifikasi Undang-Undang Pemilu yang baru pasti akan diatur menyesuaikan dengan KUHP yang baru dan otomatis dengan eh, diterbitkannya regulasi-regulasi baik itu Perbawaslu, SE maupun Juknis terkait dengan penanganan pelanggaran baik mulai dari penerimaan laporan sampai dengan proses kajian, klarifikasi, bagaimana menangani tindak pidana pemilu pemilihan, pelanggaran administratif, kode etik dan pelanggaran hukum lainnya, serta bagaimana pengelolaan barang dugaan pelanggaran pasti akan diatur setelah diterbitkannya undang-undang baru terkait dengan pemilu yang akan digunakan untuk pemilu 2029 nanti. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh audien, jangan lelah untuk belajar, tetap menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu, dan mohon maaf jika selama penyampaian atau mungkin dalam diskusi tadi ada yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Husen dan selanjutnya kami persilakan kepada Pak Tony untuk bisa memberikan closing statement-nya. Monggo Pak Tony. Baik, terima kasih Mas Syafi'i. Kami dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan sekali lagi mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bawaslu Kabupaten Pekalongan maupun Provinsi Jawa Tengah yang telah mengadakan kegiatan ini sehingga kami juga dapat belajar khususnya terkait dengan pengelolaan barang dugaan pelanggaran yang kedepannya mungkin masih membutuhkan update atau perbaikan regulasi biar tidak menyalahi aturan atau sesuai dengan aturan yang berlaku sekarang. Dan kami Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan sebagai perpanjangan tugas dan kewenangan dari Kejaksaan Tinggi serta Kejaksaan Agung akan senantiasa membantu, mendampingi, bekerjasama dan berkolaborasi dengan Bawaslu dimanapun kami bertugas. Intinya kami ingin pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan dapat berjalan sebagaimana mestinya yang telah diatur oleh undang-undang maupun peraturan hukum lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tony. Untuk selanjutnya terakhir dari Mbak Nisa kami persilahkan. Terima kasih. Saya ucapkan dulu terima kasih kepada para peserta yang ikut bergabung dalam forum diskusi hari ini. Juga saya sampaikan terima kasih pada para narasumber yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa sangat bermanfaat untuk kita ke depannya. Mungkin di sini saya ingin menyampaikan sedikit untuk khususnya terkait pengelolaan BDP ini ya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama lah, selama ini pengelolaan BDP mungkin tidak terlalu diutamakan dibanding dalam
tertib administrasi dalam penanganan kasus. Saya berharap kedepannya baik dari diri saya sendiri maupun rekan-rekan staf di kabupaten kota sama-sama untuk kedepannya mungkin bisa lebih baik dalam pengelolaan khususnya BDP ini sambil kita menunggu update regulasi terkait BDP. Karena bagaimanapun kita pada divisi PP tentunya bertanggung jawab terhadap barang dugaan pelanggaran yang kita pegang dan harus kita yang mengelola. Dan satu hal yang saya ingat juga dari Ibu Kasih Provinsi bahwa tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah salah satu bentuk rasa syukur. Jadi untuk kedepannya semoga kita dapat bekerja lebih baik. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira karena ini waktunya sudah jam 12 lebih, kita akhiri sesi diskusi pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Husen, kepada Pak Tony, dan kepada Mbak Nisa yang sudah memberikan atau sudah memaparkan materinya sangat luar biasa sekali, lengkap dan jelas. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu Komisioner maupun staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota yang sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih dan saya selaku moderator mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya atau sikap saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhirul kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Syafi'i yang telah memandu jalannya pemaparan materi dan diskusi pada hari ini, serta kepada seluruh narasumber dan peserta yang telah mengikuti kegiatan dengan penuh perhatian dan antusiasme. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara dialog virtual Divisi Penanganan Pelanggaran dengan tema pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilu atau pemilihan telah kita laksanakan bersama. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat, menambah pemahaman, serta memperkuat sinergi. Apabila terdapat kekurangan selama pelaksanaan acara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai.